dari jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Metro. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan Pembelajarannya dengan dosen pengampu Bapak Dedi Wahyudi. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Bila Anda masih ingat, proses peralihan kurikulum tahun 1994 menjadi kurikulum 2004 atau sering disebut dengan KBK, sebetulnya tantangan di era sekarang pun masih sama. KBK dibuat dengan tujuan agar SDM siswa mampu bersaing dalam era globalisasi industri. Namun pada tahun 2020, dunia dihadapkan dengan tantangan baru, yakni industri 4.0. Kita telah masuk ke era baru industri yang biasa disebut dengan data teknologi. Pada titik ini, hampir semua aspek kehidupan akan bergantung pada teknologi, khususnya machine learning, AI, dan robot. Lalu, sebenarnya apa itu Merdeka Belajar dan bagaimana konsep tersebut bisa efektif dalam sistem pendidikan 4.0 yang akan segera diterapkan di semua level pendidikan. Berikut pembahasannya. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Dalam bidang literasi misalnya, bila kurikulum sebelumnya siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca, dalam konsep asesmen kompetensi siswa diharapkan bisa berpikir lebih logis untuk mengantraksi maksud dan tujuan dari materi. Yang kedua yaitu survei karakter. Cukup melegakan bahwasanya pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal, sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator yang tetap. Lalu yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal yang paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dinilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Yang keempat, pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Pengembangan pola pikir konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dan analisis yang baik. Yang kelima yaitu inovasi di tingkat pendidikan. Salah satu pokok dari konsep pendidikan baru ini adalah membuat siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah menghapus penilaian melalui UN dan menggantinya menjadi penugasan dan portofolio. Soal yang kedua yaitu apa perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0. Era revolusi Indonesia 4.0 ditandai dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat memunculkan inovasi baru yang berpengaruh pada beberapa sektor seperti ekonomi, budaya, dan sosial. Perencanaan yang saya miliki adalah yang pertama, siswa bisa fokus belajar menggunakan media belajar yang canggih. Yang kedua, siswa diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler yang berkaitan dengan skill. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat mengoperasikan alat untuk belajar. Soal yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Yang pertama yaitu
Guru memberikan blended learning, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern. Guru membagi pertemuan pembelajaran menjadi dua kelompok, yaitu 80% menggunakan sistem tradisional dan 20% menggunakan sistem online. Blended learning adalah solusi pendidikan Islam tentu dengan modifikasi hal tertentu yang memihak kepada hasanah pendidikan Islam, yaitu telah lama hidup dan berkembang di masyarakat. Peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di web-web yang berisi konten pendidikan Islam yang sudah terpercaya sebenarnya. Kemudian dalam pengumpulan tugas, peserta didik mengirimkan tugasnya melalui email. Lalu yang kedua yaitu menggunakan word processor WP. WP adalah sistem untuk mengganti pembelajaran yang menggunakan Word atau data kata-kata sebagai konten melalui aplikasi yang dimiliki Microsoft seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Access. Yang ketiga yaitu guru menggunakan strategi pembelajaran web-based learning (WBL). Adalah salah satu jenis pembelajaran yang bisa digunakan dalam CBI atau Computer Based Instruction atau CAI, Computer Assisted Instruction. Guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di sosial media, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dan canggihnya teknologi tersebut. Soal yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 dalam video. Berikan contoh cuplikan gambar atau video macam-macam media pembelajarannya. Lalu, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya yaitu menggunakan Google Meet. Sudah tak asing lagi bahwasanya media satu ini sangat kerap dipakai untuk kalangan mahasiswa SMP dan SMA sederajat. Berikut contoh dari penggunaan media dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Soal kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat yang terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Bagi perguruan tinggi, revolusi industri 4.0 akan mampu mewujudkan pendidikan cerdas melalui peningkatan dan pemerataan tugas pendidikan, perluasan akses, dan relevansi. Dalam mewujudkan kelas sedunia, untuk mewujudkan hal tersebut, interaksi pembelajaran dilaksanakan melalui kolaborasi, depublikasi, interaksi, publikasi, interaksi digital. Penyesuaian dilakukan di era revolusi. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.